semuanya, kembali lagi dengan aku Mary di Liberty Channel. Nah, hari ini mau bahas apa ya? Oke, aku akan bahas 3 in 1. Apakah itu? Aku akan bahas 3 hal. Yang pertama, my daily skincare. Yang kedua, makeup tutorial, full makeup tutorial. Makeup aku ini nih. Dan yang ketiga, hairdo. Seperti ini yang aku bikin. Oke, kenapa aku bikin 3 in 1? Oke, yang pertama, daily skincare aku masukin kan. Jadi kalian jangan pernah lupa kalau sebelum makeup pakailah skincare. Yang kedua, makeup tutorial. Makeup tutorial ini yang full. Yang sebelumnya aku bikinnya kan yang daily, simple, enggak yang pakai foundation. Ini aku bikin yang full. Terus ini makeupnya bisa kalian pakai kalau kalian punya acara mau dinner atau wedding. Ini menurut aku cukup oke. Terus untuk kalian yang matanya kecil kayak aku, terus pingin bikin efek besar, kan selalu pingin bikin smoky. Nah, tapi kalau acaranya siang gimana? Aku nggak gitu suka smoky yang bold untuk acara siang. Jadi, aku bikin soft smoky seperti ini. Ini menurut aku bisa buat acara siang maupun acara malam. Kembali ke kalian, karena kembali lagi, aku tuh bukan tipe yang suka retouch, jujur. Jadi kalau makeup, biasanya aku makeup dari pagi sampai malam. Yang aku retouch hanya lipstick. Bedak pun bahkan nggak aku retouch. Jadi aku harus berusaha gimana caranya nih makeup bisa bertahan lama. Gitu. Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara aku bikin makeup hari ini, hairdo, dan juga my daily skincare, please keep on watching. Dan sebelum aku mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Nah, let's get started. Oke, ini aku udah selesai cuci muka. Nah, aku udah siapin kulit aku untuk pakai skincare. Kalau kalian pengen tahu aku pakai obat cuci muka apa, aku pakainya Laneige. Ini menurut aku gak mahal karena segini banyak, diambilnya cuma sedikit dan irit banget. Aku pakai ini udah dari 2007, dari packaging lama sampai packaging baru. Tapi apakah ini cocok di semua kulit? Jujur aku nggak bisa jawab karena kulit aku itu sensitif kombinasi, sensitif kering berminyak. Nah, aku jujur pakai ini oke nggak oke karena menurut aku dia cukup mengangkat kotoran di muka cukup bagus. Tapi kalau kalian kulitnya berminyak, bisa pakai ini, kalian akan merasanya kok kering banget. Oke, namanya kulit kalau pakai ini cuci muka pasti kering, makanya butuh skincare. Dan kalau kalian pakai skincare, kalian tuh dari cuci muka cuma ada waktu 5 menit. Langsung pakai toner, serum, day cream. Kalau misalnya ada yang punya essence atau apapun itu, kalian pakai langsung setelah cuci muka 5 menit pertama. Kenapa? Setelah cuci muka itu pori-pori kan lagi kebuka semua. Itu lagi bagus-bagusnya. Jadi kalau kalian punya skincare apalagi cukup mahal, dipakai di 5 menit pertama, itu absorptionnya bagus banget. Jadi itu nggak sia-sia pakai skincare-nya. Masuk ke step pertama aku. Setelah aku cuci muka, aku selalu pakai toner. Kebetulan toner yang aku pakai merek Kiehl's. Ini Calendula. Yang Calendula ini untuk sensitive skin, normal untuk oily skin, normal to oily skin. Aku pakai ini udah botolan kedua. So far oke, aku suka. Cara penggunaannya kalau aku pakainya di kapas. Jadi aku tuangin ke kapas. Kenapa ke kapas? Karena kalau aku biasanya pakai cuci muka pakai sabun cuci muka itu kulit nggak benar-benar bersih. Jadi biasanya aku selalu pakai lagi si toner. Kadang-kadang aku kompres di beberapa bagian, kayak misalnya lagi jerawat. Di sini merah-merah mau jerawat, aku kompres bentar, baru aku lagi digosok-gosok ke kulit. Kenapa? Karena biasanya aku kalau pas lagi begini tuh suka ada sisa-sisa kulit mati atau komedo yang keangkat dari si toner ini. Jadi tuh kayak ada bintik-bintik, ini nggak kelihatan ya. Di sini tuh ada kayak beberapa bintik hitam yang di kulit aku tuh keangkat. Kalau aku sih suspeknya ini komedo hitam ya. Ini keangkat sama si toner. Setiap kali nggak sih? Nggak. Tapi kan kalau kalian yang sering make up, otomatis kotoran di muka lebih banyak ya, karena kan kalian banyak pakai foundation apalagi. Itu menurut aku pasti lebih banyak kotoran di muka. Kalau aku sih ya, rekomennya pakai kapas, tapi di giniin tuh, didorong ke atas, biar kulit kalian juga nggak kendor ke bawah. Terus sisa-sisanya nggak keangkat sama si sabun cuci muka, keangkat sama si toner. Nah,
Terus kalau pakai toner ataupun krim muka, jangan pernah lupakan yang namanya leher. Karena banyak sekali orang yang suka lupa pakai krim muka ke leher, alhasil tuh kayak leher itu yang ada yang bergaris-garis. Itu kan sayang ya, mukanya bagus tapi lehernya enggak. Jadi kalau pakai sekalian sampai ke leher toner. Terus kita masuk ke step berikutnya. Ini untuk yang pagi hari ya. Aku pagi hari selalu pakai si avocado eye cream. Nah, avocado eye cream ini aku pakai, ini udah botol kedua juga, tapi yang sebelumnya aku beli yang kecil, ini botol yang besar. Kalau kalian mau jadiin ini masker, bisa. Jadi kalian ambil agak banyak di mata gitu, biasanya didiemin sampai dia lumer, nanti baru kalian tuh ratain ke satu mata. Tapi karena mata aku jujur tidak ada masalah ya so far, jadi sebenarnya aku kalau untuk krim mata, aku pernah coba beberapa eye cream sih, aku tidak merasakan ada impact yang signifikan, karena aku juga nggak ada masalah di mata ya. Maksudnya aku tetap maintain pakai eye cream, tapi aku coba beberapa jenis, karena aku suka coba-coba ya. Rasanya kalau aku sih nggak tahu ya, apa aku nggak berasa atau aku kurang bermasalah atau gimana, nggak ngerti. Cuma aku berasanya nggak ada yang signifikan gitu kalau pakai eye cream satu dengan eye cream yang lain gitu. Tapi ini aku ya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Tapi untuk malam aku juga tetap beli eye cream yang Midnight Recovery Eye. Sebenarnya aku perlu nggak sih pakai ini? Sebenarnya nggak sih. Ini tuh kayak untuk kalau mata kalian tuh lebih yang puffy atau mungkin yang bergaris. Kalau nggak salah ya ini. Oke. Kalau malam aku selalu pakai ini. Sebenarnya untuk mata aku yang nggak ada masalah pakai ini tuh kayak agak overkill sih sebenarnya untuk malam ya. Tapi back again, aku orangnya lebih suka prevention karena dibandingkan mata aku keburu kenapa-napa aku baru cari skincare kayak eye creamnya yang mahal atau apa, enggak, aku selalu maintain. Jadi untuk yang siang aku pakai yang biasa, yang malam aku pakai ini karena aku juga tidur kan pakai AC, pasti kering. Nah aku takutnya kering di sini area mata dan jadi wrinkle. Nih untuk yang malam aku pakai Kiehl's yang ini, dan ini bagus banget karena kalau aku harus compare sama avocado itu moist, ini jauh lebih moist menurut aku di mata. Jadi mata tuh bagus banget areanya. Terus masuk ke serum. Nah, serum itu kebetulan yang aku pakai merek Sulwhasoo. Ini aku baru nyobain. Sebelumnya tuh aku pakai yang ini, Sulwhasoo Concentrate Ginseng yang ini. Terus ini kan model barunya ya, seri barunya yang belum stay. Kalau kata BA-nya sih mirip, cuman mungkin beda sedikit aja lah, sedikit sama yang ini. Kalau aku sendiri, sekalian review ya, bedanya ini berdua, ginseng sama bloomstay. Aku berasa ini jauh lebih bagus. Jadi kalau dipakai di kulit tuh kayak kulit lebih glowing, lebih moist. Terus kalau misalnya sekarang tuh kalau pakai gini ya, aku berasa nih pakai ini jadi berkurang ya jerawatnya. Terus kulitnya juga lebih bagus. Ini juga bagus sebenarnya karena harga juga beda ya. Ini kalau nggak salah 2,7, ini 1,7. Coba dicek di counter, nih harganya beda 1 juta dari yang bloomstay sama yang Sulwhasoo. Sebenarnya kalau kalian yang masih muda, aku rasa ini overkill, nggak perlu. Ini aku iseng-iseng nyobain, tapi ini bagus banget sih. Seriously ini bagus. Terus aku pakai serum yang ini juga bagus. Ini juga bagus. Aku pakai satu pump aja, aku taruh di tangan. Biasanya aku tato-tato dulu di muka, aku ratain dulu, baru aku tepok-tepok. Nah kalau udah pakai serum biasanya aku agak banyak tepok-tepok supaya penyerapannya lebih banyak. Soalnya mahal ya, Bo, skincare sekarang kan. Jadi supaya udah beli, dipakai dan maksimal, biasanya aku tepok-tepok. Nah, terus kalau malam pakai yang sama nggak? Nah kebetulan aku buat malam ini aku pakai yang ini, Kiehl's Midnight Recovery Concentrate. Jadi memang majority sekarang aku lagi nyobain Kiehl's, dan aku pakai Kiehl's tuh baru ada setahun sebenarnya, baru 6 bulan, hampir setahun sih, tapi belum yang kayak lama banget. So far aku pakai yang ini Midnight Recovery Concentrate oilnya, ini cukup bagus karena biasanya aku kalau pakai tipe concentrate oil kecenderungan malah jerawatan atau nggak cocok. Ini aku pakai cocok yang si Kiehl's Midnight Recovery Concentrate dan bikin kulit cukup bagus, moist banget. Ini aku rekomen untuk malam. Jadi untuk malam ini yang beda sama pagi adalah aku pakai ini buat mata, ini buat serumnya. Terus untuk krim muka, nah krim muka aku ada 2 jenis yang menurut aku oke. Yang satu calendula,
yang satu Laneige White Dew. Ini yang seri whitening. Kok ada dua? Oke, ini sebenarnya bisa buat pagi malam, tapi kenapa aku beli dua? Oke, kalau aku lagi ada jerawat-jerawat kayak gini, biasanya nih, aku selalu pakai seri whitening Laneige. Kenapa? Seri whitening itu tolong jangan salah kaprah. Banyak orang yang berpikir, oh seri whitening berarti bikin kulit putih. Tidak. Jadi kalau seri whitening ini buat membantu menyamarkan bekas-bekas jerawat. Terus kalau misalnya aku lagi mau jerawat, jujur sih aku kalau pakai ini aku cocok ya, si Laneige ini. Jerawatnya jadi either hilang atau jadi cepat matang. Jadi tergantung dia mau keluar atau mau hilang. Jadi kalau misalnya yang baru kayak gini kan masih baru-baru nih, ini aku langsung pakainya tuh yang seri whitening supaya ya moga-moga dia kagak jadi ya. Maksudnya moga-moga hilang. Ini cuma iritasi sebentar. Dibandingkan nanti jadi jerawat, pecah, bekas. Aduh lama juga sih ngilanginnya. Tapi aku pakai ini jujur bekas-bekas itu lumayan cepet hilang. Nah, dan aku pakai ini tuh udah lumayan lama juga sih sebenarnya. Jadi dulu tuh aku pakai seri Laneige semuanya lengkap ya, seri whitening komplit dari toner, essence, emulsion, cuci muka, krim muka, wah semuanya deh sampai maskernya. Terus aku pakai itu dari 2007 sampai 2015, itu lumayan lama ya aku pakai. Terus akhirnya satu momen tuh kayak pakai ini tuh udah kayak nggak gitu. Jadi dulu aku pakai ini kulit aku tuh glowing banget, bagus, kayak bener-bener moist. Sampai sudah mulai menyentuh umur-umur yang agak-agak urgent, ini tuh udah mulai nggak mempan. Jadi makanya aku mulai start changing skincare. Nah, ini aku tapi tetap beli karena aku masih cocok sama krim mukanya untuk bekas-bekas jerawat, karena aku masih suka jerawatan sih kalau deket-deket mau period atau kalau lagi makannya nggak benar pasti ada jerawat. Jadi aku selalu simpen ini satu, sama kalau lagi biasa aja nggak ada masalah aku pakai ini Calendula ini aku pakai udah tinggal setengah sih ini ya. Ini aku bilang bagus buat kulit aku sensitif, nggak ada masalah. Buat kulit kering berminyak tidak bikin aku kering, cukup moist, tapi nggak bikin berminyak juga, nggak bikin kayak muka lepek banget gitu, nggak juga. Ini oke. Aku rekomen. Nah, ada nggak sih aku yang nggak cocok? Ada nih beberapa yang aku beli iseng-iseng, tapi menurut aku nggak gitu, nggak tahu ya. Maksudnya aku sih kurang suka. Yang pertama Course X ini aku beli, tadinya pada bilang bagus. Sebenarnya bukan nggak bagus sih. Oke aja, tapi nggak bikin kulit kayak lebih glowing atau bikin kulit lebih gimana, enggak sih. Kayak iya, kalau orang pakai lotion ya gitu aja gitu, kayak pakai lotion gitu, pakai di muka, tapi nggak ada kasih impact ke kulit yang bikin moist, bikin kenyal atau apa, enggak. Ini aku biasa aja, tapi kalau disuruh beli lagi aku nggak gitu oke sih. Terus ini jujur aku nggak cocok nih, Laneige yang blurring tightener, ini untuk mini pore. Jadi pori-pori aku kan memang tipe pori-pori besar dan berminyak. Nah tadi aku iseng beli ini. Terus aku berasanya kalau aku pakai ini malah jerawatan ya. Aku nggak tahu kenapa. Mungkin aku nggak cocok kali ya. Ini aku jujur aku nggak cocok pakai si Laneige ini karena bikin kulit aku jerawatan. Tuh. Nah sekian untuk skincare-nya.